Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memulai pembelajaran, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, siapa di sini yang pernah membaca teks mengenai bencana alam, misalnya seperti bencana banjir atau bencana gempa bumi? Ada yang pernah? Jika pernah, maka teks yang dibaca oleh anak-anak merupakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa, Bu? Nah, jadi hari ini kita sama-sama akan belajar tema 4, subtema 3, muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi. Jadi anak-anak, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya atau terbentuknya fenomena, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Anak-anak mungkin bertanya nih, Ibu, kenapa kita harus belajar tentang teks eksplanasi? Apa tujuannya, Bu? Nah, jadi tujuan kita belajar teks eksplanasi ini agar kita tahu bagaimana suatu proses, agar kita tahu bagaimana suatu fenomena itu dapat terjadi dan juga sebab akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Contoh peristiwa alam dalam teks eksplanasi misalnya seperti bagaimana terjadinya gerhana matahari atau bagaimana terjadinya gempa bumi. Kemudian contoh fenomena sosial seperti kelangkaan minyak goreng. Nah, akibatnya apa? Akibatnya harga minyak goreng menjadi semakin mahal. Oleh sebab itu anak-anak, teks eksplanasi ini berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan maupun budaya itu dapat terjadi. Nah, dengan adanya teks eksplanasi, kita bisa tahu bahwa ternyata suatu fenomena itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Contohnya seperti fenomena pelangi ya. Contohnya seperti fenomena pelangi. Dulu mungkin kita pernah dengar bahwa pelangi itu terjadi karena ada bidadari yang sedang mandi atau karena ada naga yang sedang minum. Nah, itu salah ya anak-anak. Jadi pelangi terjadi itu karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengenal nih ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri memiliki 5 ciri. Ya, ciri yang pertama, teks eksplanasi memiliki struktur terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan juga interpretasi. Kemudian, ciri yang kedua, informasi yang ada di teks eksplanasi dibuat berdasarkan fakta. Jadi, dalam teks eksplanasi itu berisikan informasi yang benar-benar terjadi, bukan merupakan cerita fiktif atau karangan. Selanjutnya, ciri yang ketiga, teks eksplanasi ini bersifat keilmiahan, di mana fenomena yang terjadi atau fenomena yang dibahas ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Contohnya misalnya fenomena gerhana bulan. Di dalam teks eksplanasi dijelaskan bagaimana fenomena gerhana bulan dapat terjadi, apa penyebabnya, begitu ya anak-anak. Jadi fenomena gerhana bulan itu dijelaskan secara ilmiah, bukan karangan. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu teks eksplanasi bersifat informatif tapi tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Ya, jadi dalam teks eksplanasi ini tadi tujuannya hanya untuk memberikan informasi mengenai suatu fenomena, bukan untuk membujuk pembaca agar percaya. Dan ciri yang kelima, teks eksplanasi ini berfokus pada hal yang umum saja. Bahasan teks eksplanasi ini biasanya bersifat umum,
tidak khusus seperti kejadian tsunami di Aceh maupun tsunami di Palu, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari teks eksplanasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum yang berisikan penjelasan umum tentang suatu fenomena yang akan dibahas. Biasanya berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Nah, di sini mari kita perhatikan teks berikut ini. Dalam teks ini, penjelasan umum yang dituliskan berupa gambaran mengenai pengertian tsunami, mengapa tsunami terjadi, bagaimana proses terjadinya. Nah, begitu ya anak-anak. Selanjutnya, struktur yang kedua itu ada deret penjelas. Menjelaskan suatu proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi atau tercipta, dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Contohnya pada teks berikut ini. Dijelaskan bagaimana peristiwa tsunami bisa terjadi, sehingga pada bagian ini jumlah paragrafnya itu bisa lebih dari satu. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir adalah interpretasi. Pada bagian ini berisikan pendapat atau tanggapan singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Contoh, pada teks ini interpretasi atau kesimpulannya terdapat pada paragraf ketiga atau paragraf terakhir. Nah, tadi kita sama-sama telah membahas ya tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk tahu nih langkah-langkah cara menentukan informasi penting dari teks eksplanasi. Ada 5 langkah ya anak-anak. Langkah yang pertama yaitu baca teks dengan seksama. Kemudian langkah yang kedua, identifikasi setiap paragraf berdasarkan struktur teks eksplanasi. Yang tadi yang ada 3, ada pernyataan umum, ada deret penjelas, dan juga ada interpretasi atau kesimpulan. Kemudian langkah yang ketiga, buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W1H pada setiap paragraf. Jawablah pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi penting dari teks eksplanasi. Langkah yang keempat, tulis informasi dari setiap paragraf, dan yang terakhir, sajikan dalam bentuk diagram. Nah, langsung saja. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk mengimplementasikan ya, sama-sama belajar cara menentukan informasi penting dari teks eksplanasi berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini Ibu punya teks. Pada paragraf pertama, kita buat dahulu pertanyaannya. Apa yang dibahas pada teks? Jawabannya yaitu tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Kemudian beralih ke paragraf kedua, kita buat pertanyaan bagaimana proses terjadinya tsunami. Nah, dijelaskan bahwa pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik dan turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Dan yang ketiga, paragraf ketiga, kita buat pertanyaan apa yang dapat disimpulkan dari teks tersebut. Ya, ini bagian dari struktur interpretasi. Jawabannya yaitu tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan. Kerusakan terbesar saat tsunami tersebut yaitu menghantam pemukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Nah, begitu anak-anak cara menemukan informasi penting dari teks eksplanasi. Setelah itu, anak-anak bisa menyajikan informasi yang didapatkan ke dalam bentuk diagram. Semua informasi yang ada pada teks eksplanasi tadi merupakan fakta yang benar-benar terjadi ya anak-anak, dan bukan merupakan karangan. Jadi berita hoax mengenai suatu fenomena alam ataupun fenomena sosial tidak termasuk ke dalam teks eksplanasi.
Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Selanjutnya, Ibu minta anak-anak untuk membaca teks yang berjudul Indonesia Luncurkan Program Akademik Energi Surya Pertama di Asia Tenggara yang ada pada buku tema ya. Kemudian Ibu minta juga anak-anak untuk menemukan informasi penting dari teks tersebut menggunakan langkah-langkah yang telah Ibu ajarkan tadi ya. Dan setelah itu sajikan dalam bentuk diagram. Dikerjakan secara mandiri. Nah, baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah aktif, sudah semangat. Kita sambung di lain kesempatan. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak.